selamat datang di seri video pendidikan kecakapan hidup. Kali ini, kita akan membahas tentang manajemen kebersihan menstruasi. Yuk, kita simak dulu kisah berikut ini. Mita adalah remaja perempuan 13 tahun, kelas 1 SMP Jayawijaya. Pagi itu, sama seperti hari-hari biasa, Mita bersekolah. Ia berencana mengikuti diskusi rutin anak PMR setiap hari Kamis setelah pulang sekolah di ruang UKS. Saat istirahat kedua, Mita merasa bagian bawah perutnya sedikit mulas dan pegal. Kemudian, ia merasa semakin tidak nyaman sehingga ia pergi ke kamar mandi untuk mengecek apa yang terjadi. Saat di kamar mandi, ia menemukan bercak coklat kemerahan di celana dalamnya. Ia merasa kaget dan bingung. Mita sadar kalau ia mendapat menstruasi untuk pertama kalinya. Namun, setahunya warna menstruasi itu seperti warna darah, merah. Seketika wajahnya berubah menjadi pucat pasi. Mita sudah tahu bahwa perempuan pasti mengalami menstruasi. Tetapi, Mita merasa tidak siap. Kalau darahnya kena rok bagaimana? Lalu, bagaimana jika ia diejek satu sekolah? Aduh, malu. Mita bergegas keluar dari kamar mandi dengan mata berkaca-kaca. Ia menabrak Kak Malia, kakak pembimbing PMR-nya. "Mita, kenapa? Kamu sepertinya sedang panik sekali?" tanya Kak Malia. "Kak, saya tiba-tiba dapet nih. Tolong jangan bilang siapa-siapa ya, Kak. Saya malu sekali." "Oh, bilang saja sedang menstruasi. Jangan pakai istilah dapet. Dan kenapa harus malu? Semua perempuan mengalaminya, termasuk Kak Malia juga," sahut Kak Malia dengan tenang. Kemudian, Kak Malia memberikan penjelasan cara memakai pembalut. Setiap perempuan memiliki kebutuhan kebersihan diri tambahan saat mengalami menstruasi. Kebersihan menstruasi yang baik ditandai dengan perilaku-perilaku berikut ini. Mengganti pembalut secara berkala, sekurang-kurangnya setiap 4 jam sekali. Membuang pembalut secara tepat ke tempat sampah, tidak di toilet, jamban atau sungai, atau cuci pembalut kain menggunakan air dingin dan sabun, serta keringkan di bawah sinar matahari. Cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir sebelum memasang pembalut baru dan setelah melepas pembalut yang sudah dipakai maksimal 4 jam. Mencuci tangan pakai sabun juga perlu dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Misalnya, setelah menggunakan toilet atau jamban, sebelum makan, setelah bermain, dan setelah memegang hewan. Sekolah harus menyediakan toilet atau kamar mandi yang dapat dikunci, dipisah berdasarkan jenis kelamin, dan dilengkapi dengan air mengalir. Di setiap toilet perempuan harus terdapat tempat sampah tertutup, cermin, dan tempat cuci dengan sabun dan air mengalir. Sekolah juga harus menyediakan pembalut cadangan, bisa dengan memberikan secara gratis atau membeli di kantin. Beberapa sekolah tidak mempunyai fasilitas toilet yang bersih. Misalnya, tidak ada pintu atau tidak ada air. Hal ini bisa membuat siswa perempuan merasa tidak aman dan nyaman untuk mengganti pembalut. Akibatnya, banyak siswa perempuan terpaksa tidak masuk sekolah pada saat menstruasi. Ini tentu sangat disayangkan. Sekarang, kita akan melakukan kegiatan. Kamu akan bekerja berkelompok untuk mendiskusikan cara-cara yang dapat dilakukan agar remaja laki-laki dan perempuan dapat bekerja sama untuk melakukan manajemen kebersihan menstruasi yang baik. Begini ceritanya. Nina sedang mengalami menstruasi, tetapi ia tidak ingin bolos sekolah. Ia pergi ke toilet sekolah untuk mengganti pembalutnya. Tetapi di dalamnya tidak tersedia tempat sampah dan sabun. Air juga sangat sedikit. Pintu toilet rusak dan remaja lelaki suka mengejek dan mengancam akan membuka pintu jika ia tidak cepat keluar.
Nina cepat-cepat membuang pembalutnya ke dalam toilet. Tidak apa-apa, yang lain juga pasti begitu, pikir Nina. Berikut ini pertanyaan-pertanyaan untuk kamu diskusikan bersama teman-temanmu. Apa yang dapat menjadi akibat dari perbuatan Nina? Apa yang menyebabkan Nina melakukan hal tersebut? Apa yang dapat dilakukan oleh remaja lelaki dan remaja perempuan untuk mencegah kasus seperti ini? Bagaimana sekolah Nina dapat membantunya untuk mempraktikkan manajemen kebersihan menstruasi yang lebih baik? Berikut ini beberapa hal yang bisa kita dan sekolah lakukan untuk membantu remaja merasa lebih baik pada saat menstruasi. Mencari informasi yang benar terkait menstruasi. Tidak mengejek dan sebaliknya, memberi dukungan bagi temanmu jika merasa sedang mengalami menstruasi. Menyediakan toilet bersih yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Toilet harus dapat terkunci, tersedia air bersih, dapat disiram, dan tersedia tempat sampah. Tersedia air bersih untuk mencuci, termasuk mencuci tangan dan tersedia sabun. Jika memungkinkan, tersedia pembalut. Semoga video pendek ini dapat membantu kita semua untuk melakukan manajemen kebersihan menstruasi yang baik. Oh iya, sekarang sudah ada aplikasi yang namanya Oki yang bisa membantu kita dengan masalah menstruasi. Ia bisa di-download di okiapp.info di Google Play melalui tautan bit.ly/unduh Oki. Sampai jumpa!